Wa innamal a'malu bil khawat. Lihatlah orang itu bukan pada permulaan tapi akhirnya. Banyak orang pintar di jalan, Iya. tapi sedikit yang cerdas. Oh. Jadi harus kamu orang pahami nih. Langsung kan, Catat silakan. rekeningnya Opan. Masya Allah. 1 bulan tidak minum. Berarti baru minum hari ini? Iya. Ah, luar biasa. Sudah lepas? Alhamdulillah. Apanya? Dahaganya. Kira jabatannya. Kalau jabatannya sedikit lagi kayaknya. Siapa itu? Pak Sekdes. Mana Pak Kades? Pak Kades ini ada undangan halal bihalal Iya. di kampung sebelah. Ya. Jadi mungkin sebentar dia mungkin datang atau Atau tidak lebaran di sini mungkin beliau. Lebaran sini. Oh, lebaran di sini. Dirangkaikan dengan penutupan domino. Dikira Jadi lomba lari. Kebetulan ini, tahu mungkin Iya. tak kumpul kita di sini. Ini Ini saya tahu ini pasti sebentar ada Anang datang. Kenapa? Ada Krisdayanti. Ini lagi Nol Faiz ya? Iya, itu sudah Iya. Pak Opan ini mewakili pemerintah desa dengan Pak Kades memohon maaf kepada seluruh warga di Kampung Kampung Saraba. Alhamdulillah kita sudah selesai Idul Fitri. Semoga kita mendapat kemenangan semua. Amin, 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 Kan? amin. Kemenangan lahiriah batinia dengan 2024. Oh. Amin ya. Tapi yang di atas meja ini bukan parcel nanti Oh, ditaruh bukan. Karena habis lebaran banyak parcel ditaruh di atas meja semua. Bukan. Tapi Bagaimana? Pak Kades selalu ada salah sama saya ini. Kenapa? Ya. Apa salahnya? Waktu masalah bantuan, Mm-mm. dia kira saya ini orang susah. Padahal Ternyata Vini yang susah melupakan saya. Kalau begitu, Vini juga harus minta maaf dengan Hamdan. Minal izin wal faizin, Kamdan. Semoga hubungan kita dapat restu dan izin. Kayaknya Beli kain batik di Kota Mekah. sudah. Vini cantik, kapan kita menikah? hari Rabu hari Kamis. Sadis leh. Tapi kita orang minta maaf juga nih sama Ya. pemerintah desa nih. Siapa tahu kita orang waktu bulan puasa Karena Buat fitnah keributan. banyak sekali ke pemerintah desa. Bukan fitnah, tema saja itu. Oh, memang. Tapi kalau saya Tapi habis cium-cium- lebaran ini agak banyak makan daging. Banyak. Anak-anak semua kaledo. Mas, Tapi beta tunggu kancing. dulu, Pak Opan, ini saya mau tanya dulu, kenapa kau tidak mudik? Nah, kau dulu. Kenapa memilih sampai tetap lebaran Ya, ya. di kampung yang kita cintai? Satu tanya kau dulu. saya tidak usah ditanya di samping alasannya. Iya. Kalau saya cium-cium, sudah kadang-kadang mau rampai. Ya? Kalau ini terjadi, saya siap 1 ekor kambing. Iya. Oke. Saya sudah. Kau Opan kenapa dia pulang? Pak Opan ini. Memang kebetulan full semua pesawat. Iya. Semua besar. Iya, mau naik kapal juga setengah mati. Tuh, kau kemana ini, Le? Pantai Barat. Saya kira masih ini tidak. Alhamdulillah saya lebaran di sini. Lapor pagau dulu ini, Le. Hamdan kenapa? Masih bawa urus Risma? Tidak, saya memang selain tidak ada tiket, ada uang. Wah, jangan bawa uang begitu. Iya. Padahal semua dibagi rata kemarin. Tidak cepat sekali. Tidak waktu lebaran itu. Apa masih ada fotonya ini kita di foto satu orang satu. Waktu lebaran itu tidak tahu kenapa. Cepat sekali habis uang. Bukan saya yang tidak tahu atur uang. Iya. Uang yang tidak bisa diatur. Iya, keren sekali saya. Tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur. Keluar Vini dulu. kenapa tidak pulang? Menunggu ke Hamdan ajak mudik sebenarnya. Iya. Cocok kamu berdua ini. Kayaknya Kalau pas dia sendiri, kenapa tidak pulang? karena ini saya punya kampung halal. Dia kan sesuai tagline. Iya. Di sana ada jaga Paulus, sini jaga Saraba. Ya. Harus ada. Harus ada yang jaga kampung Sarawak. Assalamualaikum. Sudah sembuh dia dari sakit. Ini semua kenapa tidak datang sebelum lebaran ini? Astaga. Duduk. Duduk Pak, silakan. Mari Pak, sini Pak Hamdan. Hamdan kau kemari. Berat nanti selesai.
Aduh. Ini juga Pak Wim ini susahnya ini Arif. Aduh. Nah, Pak Wim ini Arif. Bawa tamu nanti habis lebaran. Harusnya Sebelum lebaran. Tiap saya datang ke sini, semua saya bawa investor besar. itu. Kalau ini yang saya bawa lagi bukan cuma investor, pejabat yang nasional saya bawa ke sini. Tidak hadir episode kemarin. Karena saya lagi balobi di pusat. Iya, lagi berangkat biasa. Si Ujang dan si Ramdan. Ya, Duduk di taman. Selesai lebaran baru ketemu Pak Maman. Tunggu dulu. Saya baru bilang nasional, dia sudah tahu namanya. Kau tahu beliau ini? Beliau ini sedangkan orang buta lihat. Saya mau perkenalkan dulu saya punya tamu-tamu dari nasional ini. Siapa ini Pak? Ini di sebelah kiri saya ada saya punya kakanda yaitu Pak Ano Mangkona. Lamangkona, sorry. Minta maaf. Beliau ini Kadis Kominfo. di Kominfo. Wih, kau tahu juga ya. Gimana kita tidak tahu ya? Gara-gara beliau kita posting di YouTube laju kok. Rif. Cuma saya curiga kalau yang satu ini kayak asing-asing bukan? Yang mana? Bukan Jackie Chan. Sama ada pengeluaran ini, Opa. Saya kenalkan dulu yang di tengah. Baru lanjut. Yang di tengah ini yang tadi saya bilang saya punya pejabat nasional. Bapak Supratman Andi Aktas. Ini kita tuh. Anggota DPR RI Komisi 6 yang ada di Balek. Pak Ketua Balek ya? Ketua Oh, Balek Anda tahu Legislasi. sekali. Selamat datang ini. Gara-gara komyu saya terpilih. Bukan karena diundang kampung Saraba, saya tidak bisa duduk di pusat. Ya Allah, mudah-mudahan di Lebaran Haji sebelum habis Lebaran Haji Bapak muncul lagi di sini. Dipaksa deh. Yang satunya ini saya punya kakanda Kak Taufik Kamase. Luar biasa. Ini Direktur Prusda PT, saya lupa PT-nya. Kak. Perdagangan Sultan. Atau disingkat dengan PT Pesut. Oh, PT Pesut. pesut Perdagangan Sulawesi Tengah. Terima kasih. Jadi inilah Bapak ini yang menaungi PT Cinta Sejati yang di FB. Bukan itu beda. Iya, Pak Kades mana? Pak Kades ini lagi halal bihalal. Aduh, Insya Allah ini saya kemarin. bawa investor besar ini dari pusat ini. Tidak kaleng-kaleng ini investor saya. Mau cari Makanya potensi Pak di Sekjen. Kampung Saraba. Iya. Apa yang bisa kita kerjasamakan di perusahaan daerah nanti? Iya. Ada Hamdan. Apa? Ada. Apa? Kebetulan beliau ini kakanda ini di bagian perdagangan bisa tolong dijual saja. Tapi manusia. Saya mau Oh, dulu ini siap. Pak Win, Pak Maman ini Ya. Pak. Lebaran di Kampung Saraba ini bagaimana Pak? Pandang apa namanya rasanya, suasananya Pak. Sudah berkunjung di Kampung Saraba ini. Ini kan yang kedua kalinya saya berkunjung. Iya. Sebelum Lebaran saya bagi hagala semua kan, sudah dapat. Iya, Yang tadi ada saya dengar mau pergi pulang kampung, semua tiket saya sudah belikan. Cuma Iya, saya belum bayar, makanya tiketnya belum keluar kan. Jadi itu penyebabnya. Yang kedua, saya merasa bahagia sekali. Berkali-kali saya bilang, dulu saya sering suka tampil di media. Tapi akhir-akhir ini saya sudah mulai menarik diri. Tapi dengan di Kampung Saraba, Iya. saya justru minta setiap saat kalau boleh saya berkunjung. Kenapa itu terjadi? Tadi saya baca itu di grup-grup WA di Palu. Iya, Pak. Mereka diskusi tentang negara-negara Skandinavia yang hidupnya bahagia. Saya bilang orang salah ini. Setelah saya lihat, justru orang yang paling bahagia itu ada di Kampung Saraba. Makanya Pak Kades dan Pak Sekdes ini luar biasa. Nggak tahu artinya Saraba itu. Apa itu Pak?
sarapan bahagia. Diserang bertubi-tubi. Ayo Hamdan, ayo. Panas kita kasih. Bapak ini biar nasional, tapi tendanya palu sekali. Kita pada darah Palu Barat. Ini saya mau tanya tadi, Bapak orang Palu atau orang nasional? Tunggu dulu, tadi Pak Maman bilang kan lebih sering ke Kampung Saraba. Iya. Siapa yang Pak Maman rekomendasi untuk bisa menghubungi Bapak kalau mau ke Kampung Saraba? Ada beberapa orang ini. Ada Opan. Ya. Apakah Opan atau Saudara Wim. Pokoknya Opan, terutama Pak Sekdes lah. Ya. Pasek. Ini Tapi linknya Pak apalagi Sekdes tadi juga. siapa yang sudah mau menikah tadi siapa? Ini Pak. Hamdan? Saya sudah booking Best Western. Sudah ya? Belum dibayar. Belum dibayar. Ternyata selama ini salah kita. Iya, bagaimana itu? Saya kira Wim memberi tanpa ampun. Iya. Ternyata Pak Maman lebih sadis. Minta maaf Pak Ketua. Minta maaf. Untung sudah lewat lebaran. Untung sudah lihat lebaran, betul. Kalau kau bilang saya disaingi dengan saya punya senior begini, oh Iya. minta ampun juga. Saya bukan memberi tanpa ampun. Ampun-ampun sudah. Jadi kalau di film itu, Rif, Ya. kalau di Avenger ada Thor. Ya. Iya. Cocok. Kalau di DPR ada Pak Maman. Kenapa? Oh iya. Palu. Sakti. Palu Sakti. Pegang palu Oh, Berarti tidak salah Pak Maman dari tidak Palu. salah. Tidak salah. Kita orang yang salah ini lambat juga kok muncul. Tapi sebelum Pak, mari minum Pak. Iya. Iya. Seadanya saja. Tapi bahasanya mereka dari tadi nih, Pak Maman, Ini Pak yang kayak ranah-ranahnya urusan bicara-bicara hagala terus, kayak susah sekali hidupnya orang ini kan Maman. Tidak. Waalaikumsalam. Ini Ustaz saya nih. Minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Ah, baru datang aja ini. Baru datang. Ini uang kios, Bos. Minal aidin Ustaz. Tapi yang pasti satu ya, Iya. untung ada Pak Ustadz. Iya. Sebelum kami minta maaf, saya sudah maafkan semua. Dan itulah, dan disitulah maknanya kemenangan itu. Betul. Betul. Ini Ustaz masuk sini, Ustaz. Masuk Sini, Pak Ustaz. Masuk sini. Ada oleh-oleh sedikit ini. Iya, Dari apa itu? kampung. Oh, Iya. kopi asli. Kopi untuk Pak Maman. Wih, Kopi apa namanya? Kopi gil sendiri lah. Kopi girs. Belum dapat jokes sih. Masa langsung ditembak. Ujang, tolong gelas disiapkan Ujang. Jangan lambat, Kak Maman ini. Ujang dari mana kami bos? Dari kampung. Saya kira dari Tambi. Ini kapan buka? Warung kapan buka? Belum dibayar yang kemarin. Oh, Tapi kan suasananya lebaran. Masa lebaran kan orang di makanan di rumah banyak. Jadi ya kalau warungnya tutup Wajar. wajar. Mas Besok Sekdes, sudah bisa dibuka besok. Lagi kaya dia lagi. Ketemu di jalan Pak mengeluh, katanya tiketnya belum dibayar. Bangkrut warungnya habis. Gara-gara Bagaimana dia utang. beli? Oh, masih banyak utang anak-anak. Ini belum ada semua. Jangan ditunjuk, jangan Mau ditunjuk. diikhlaskan nih. Bengko jari. Saya mau ke ini Pak Ano, bagaimana Kampung Saraba menurut Kadis Kominfo ini? Kampung Saraba ini menurut saya Iya. luar biasa. Ini bukan baku patende ini. Iya. Tapi dalam perspektif komunikasinya, informasi ini kemasannya yang berbeda dari yang lain begitu. Karena setahu saya Saraba Channel ini ada dua ruang gitu. Ada ruang yang serius tapi juga tetap ada lucu-lucunya. Dan ada ruang yang gila-gilaan. Serius tapi lebih lucu. Gila-gilaan menyerang pemerintah. Kan begini, dalam model komunikasi saat ini yang penuh dengan disrupsi digital. Siap. Memang publik lebih mengharap penyampaian informasi itu dalam situasi seperti begini. Non formal Kak ya? Iya, non formal. Bahkan berkaitan dengan tugas saya, kalau ke depan ada ini kesediaan, kita bentuk formalnya itu menjadi Kampung Saraba ini menjadi kelompok informasi masyarakat. Alhamdulillah. Ini langsung Kadis yang bicara. Iya. Kim. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Ini baru abang saya. Dua kali. Sedikit dia bicara. Tapi pedis. Padat. Berarti saya ibaratkan Pak di sini kayak tepung. Kenapa? Serbaguna. Hamdan, hampir menikah Dan. Seimbang. Jadi begini, awas Vini. Di atas ada layang-layang. Kenapa? Senyummu membuat aku melayang. Nah, jadi begini, Iya. Pak Sekdes. Nah, kira-kira kita ke Kakanda Biru dulu ini. Dirut.
Kan tadi mau cari bibit-bibit baru. Oh begitu. Apa rencana ke depan ini bagaimana kira-kira dengan Potensi. Yang tadi pas masuk di Kampung Saraba, saya lihat banyak. Dia sudah. Jadi saya melihat banyak potensi yang kira-kira bisa mendukung jadi program kerja daripada perusahaan daerah dalam perspektif peningkatan pendapatan asli daerah. Tadi Opan bilang katanya banyak lah yang bisa kita jual, kita bisa kerjasamakan. Cuma satu saja yang saya tolak. Ya, apa itu? Itu konga. Jadi jangan dasar. Bukan Bama. Konga. Iya, sama itu kayak Bama, Jago. Oh iya. Terima kasih nih. Maman tadi ada bisikan dari Kanda Opan. Ini kan beredarnya bukan isu tapi ini beredarnya bahwa 2024 ini katanya Bapak Supratman Andi Aktas sudah tidak akan maju lagi untuk di DPR RI. Tapi potensi yang kita tahu Bapak itu sangat dibutuhkan untuk daerah Sulawesi Tengah. Tapi apakah betul apa tidak info ini Pak? Ini bisikan dari Kanda Opan tadi nih Pak. Maksudnya kita pengen tahu jelasnya apakah betul tidak maju dan kenapa tidak maju. Iya, karena secara tidak langsung efek dan distorsi. So itu. Maksudnya saya sudah tahu. Itu. Opan sudah tahu itu. Coba kalau orang yang paham. Kan kau yang jawab. Iya. Kau masih kasih pertanyaan, kau yang jawab. Saya tidak jawab. Maksudnya karena efeknya dan distorsinya Kakanda ini sangat berpengaruh di kaum milenial, saudara. Bagaimana itu Kak Maman? Sampai saya tanyakan. Saya persilakan kawan karena ini bisikan dari masyarakat yang ada di Kampung Saraba. Saya itu dari dulu ada patron ya di Kota Palu sejak kami ini Pak Kadis, Taufik dan semua teman-teman yang lain juga adik-adik. Di Kota Palu ini ada 4 tokoh yang saya anggap guru sekaligus kakak-kakak saya. Satu ada Kak Cudi, kemudian yang kedua ada Kak Longki, ketiga ada Kak Arus, yang keempat ada Kak Tony Mulhanan Tobolututu. Jadi kebetulan Kak Longki kan pingin maju. Saya tentu dulu bisa jadi anggota DPR 2 periode itu karena beliau yang mengusung. Nah, kalau kemudian saya harus maju bersama-sama itu pasti jauh tidak elok sebagai adik. Itu satu. Tapi yang kedua, saya ingin mencari lagi soal peran yang lain. Oke. Dua periode itu menurut saya sesuatu hal yang bukan tidak bagus. Kalau keinginan rasa-rasanya masih kadang-kadang pingin ya. Nah, tapi mungkin dengan peran yang baru mungkin jauh lebih kita coba lagi lah perspektif yang baru tadi. Saya rasa kayak vibes-vibesnya Mata Najwa. Pak Maman, ini saya tambah sedikit. Ini posisinya Kata Dewan. Maksudnya Ini apa yang gue tambahin THR-nya? Iya. Lihat ulang-ulang terus dari ini Maman. Biar ulang-ulang terus THR. Apa yang harus berubah? Kalau Hagala dan THR kan sudah lewat. Jadi berikutnya ada lagi nanti kita cari istilah. Kami cari istilah yang lain supaya Kita cairnya kecilkan juga. saja Kanda. Itu namanya uang masuk. Itu yang betul, uang masuk. Di sini Disingkat Uma. Nah, jadi Rif secara tidak sama langsung. Komi Uma, sama saya Ungke. apa itu Ungke? Uang keluar. Jadi Rif Setiap hari saya dapat itu Ungke itu. Tapi ada juga uang saksi. Oh ada juga. Jadi secara tidak langsung uang dengar juga jangan lupa. Pokoknya yang itu semua, apapun namanya, uang panas, uang enggak, itu tidak usah jadi beban. Itu biarkan menjadi beban saya. Siap. Tidak usah dipantun, tidak usah. Ini baru saya baca. Mundur tapi menang. Bagaimana tadi Kak? Maksudnya apa tuh? Yang penting soal pencairannya kapan, nanti kita sesuaikan. Ya. Yang pasti tidak ada. Memang otaknya orang ini memang. Sisa 2 hari kan jadi otaknya. Kapan? Apa kapan? Ya, saya mau tanya lagi yang lanjutan tadi dulu. Iya. Ini Pak Maman, saya dengar di pusat ini Pak Maman ini 2 periode jadi ketua balik.
seorang kader dari Sulawesi Tengah bisa mengalahkan beberapa yang dari Jawa ini bisa bertahan di 2 periode ini tidak gampang, Pak. Ini ketua balik yang tadi saya punya Kanda bilang Palu, Tor. Tidak gampang, Bos. Tidak gampang. Apa itu, ibaratnya rumusnya atau apa ya, bagusnya dibahasakan ya? Triknya apa itu, Pak? Bisa mengalahkan ini kandidat-kandidat yang Jawa, Kalimantan sebagai Kamaman yang orang Sulawesi 2 periode, Pak, pegang Tor. Jadi begini Pak Ketua, kalau saya Tor yang dipegang Tor. Kalau saya kecilkan saja. Siap ya. Bukan trik, beliau ini banyak orang pintar di Jawa. Iya. Tapi sedikit yang cerdas. Jadi harus kamu orang pahami nih. Langsung Kak, Catat silakan. rekeningnya Opan. Double. Dudung lagi. Kayaknya yang bertanya bagus, yang bertanya yang dicatat kawan. Minta tolong jangan bawa orang aku begitu, dia nanti kita. Ya betul. Itu Kak, gimana tadi itu Kak? Ya. Bagaimana lanjutannya? Ya begini saudara, sedangkan di film saja sekelas Kapten Amerika tidak bisa pegang itu palu. Bos. Iya betul. Tapi Kalau di nyatanya, film betul Tapi Kapten Amerika pegang. tidak bisa diangkat. Cuma Thor yang bisa. Jadi kalau di DPR memang cuma tangannya Pak Maman. Sisinya itu, Bos. Tapi kalau saya lihat-lihat Kak Maman ini kayak mirip-mirip. Ada anak muda itu mirip-mirip mukanya. Siapa? Yang baju hitam. Yang kakak baju hitam. Oh. Oh, nih senator muda. Sama Yang- Akbar. Akbar Memberi apa? ampun juga itu. Nah itu. Pantas sama Papa dan Ana ini. Oh, Sama. anaknya Pak Maman. Kenapa saya tidak hadir kemarin? Karena ada si senator muda itu. Karena saya tidak cocok dengan senator muda, karena saya senator tua yang saya mau ajak. Berarti maksudmu Kak Maman ini tua? Oh tidak, bapaknya kan dari senator tua. Oh berarti Pak Maman ini dipanggil Pak Ketua juga biasa? Oh, kalau masuk DPR dijaga Pak, tidak gampang ketua balik Tor ini Tor. Jadi, Kau. Arif, Kau minta panggil- maaf, itu ada strukturnya memang, Dek. Iya siap. Iya. Dan Vini mau panggil Pak Ketua juga nanti ke Kak Maman toh? Iya. Kali ini sampai Pak Ketua, tahun depan Papa Mertua. Saya suka. Di situ kau hancur. Rekening juga ini. Pak Dirut, Ini saya patah hati sudah sana Pak Dirut. Tidak jadi kawin Pak Dirut. Anda sabar kawan. Diambil pajar. Diambil pajar. Ini kalau dibikinkan jedak jeduk ini, yang di Jakarta emosi. Yang di Jakarta Pak calonnya Akbar emosi kayaknya. Jangan ya. Pak, kasih tau nih Pak, jangan semua diambil. Jangan semua diambil. Ya, Cukup suara saja. lanjutan tadi coba jelaskan Pak, karena saya juga mau menghayal di 2024 mungkin saya juga bisa pegang palu Pak. Di Amin, DPR, amin, ya amin, kan? amin, amin. Mungkin saya juga bisa pegang palu yang kecil. Kalau di pusat kan terlalu besar buat kita. Iya. Jadi tukang saja. Sebenarnya itu yang paling cepat. Jangan kau misalkan dia. Kalau kau pegang palu cepat, dia perlu proses. Itu jadi tukang. Nah, tapi sebenarnya ya, kalau soal itu yang paling benar adalah salah satunya ini warga Sulawesi Tengah semua. Saya terima kasih diberi kesempatan, apalagi semua dari Kampung Saraba ini luar biasa. Siap. Karena kalau bukan kalian semua, saya pasti tidak punya dapat kesempatan untuk itu. Yang kedua, di politik itu yang paling mudah kita lakukan adalah sistemnya kolaborasi. Kalau kita saling kolaborasi dan saling memberi ya. Jadi take and give-nya terhadap kepentingan-kepentingan yang berbeda, kita saling bisa menampung itu dan menyalurkannya akan jauh lebih mudah untuk bisa berkomunikasi sekalipun berbeda partai. Nah, itu yang penting. Kalau kita kan kayak di DPR itu tidak ada satupun partai politik yang bisa mendominasi sebuah alat kelengkapan dewan. Tapi juga tergantung dari kepribadian masing-masing. Saya jadi ketua balik periode kedua, saya juga banyak dibantu dari partai lain, dari Ahmad Ali umpamanya ya. Itu beri bantuan bagaimana mendukung dari Nasdem, dari Golkar, dari semuanya karena itu Demokrat, semuanya lah. Jadi 9 partai politik itu memberi dukungan. Nah, memang tidak mudah karena itu butuh Komunikasi, Pak. Komunikasi yang lebih intens dengan terutama tadi saling mengakomodir kepentingan. Ya. Tapi kepentingan bukan berarti semuanya. Ya. Tapi Pak Kak, biasa kalau di
pusat juga setelah rapat, terus bantah-bantahan. Setelah itu saling maaf-maafkan, maaf-memaafkan. Kalau itu kan sesuatu yang wajib kita wajib lakukan, itu, bukan begitu Pak Ustaz? Ya, saya kasih Ustaz. Kasih dia punya ayat Ustaz. Kasih. Belum cerdas sama kayak saya. Iya. Bagaimana ayatnya Bagaimana Ustaz? itu Ustaz? Memaafkan. Maksudnya ini kan juga momen Lebaran. Oh, gitu. Saling maaf-memaafkan. Terus orang yang mendapat kemenangan dalam Idul Fitri dan ditahu bahwa dia punya puasa ini diterima, maksudnya dia menang, bagaimana itu tanda-tanda dan ciri-cirinya Ustaz? Oh, Masya Allah, iya. Jadi Allah menyebutkan karakter orang yang saling maaf-maafkan itu dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadziminal ghaiz wal afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang kategori yang pertama memberi, bukan memberi tanpa ampun boleh. Baru saya bilang Ustaz. Memberi baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kedua yang menahan amarahnya, dan ketiga yang memaafkan. Itulah orang yang termasuk kategori yang senantiasa berbuat kebajikan, kata Allah. Jadi walaupun di DPR sementara mungkin karena luapan emosi dalam arti memperjuangkan rakyat, tapi pada hakikatnya kan tujuannya sama. Tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Makanya iya, pada intinya adalah individunya saling maaf-memaafkan. Walaupun di luar sana ada problem, ada masalah, ada cash dan lain sebagainya, tapi sekali lagi semua memperjuangkan masyarakatnya. Betul. Ini kalau di main bola habis di lapangan. Kalau di luar tetap lagi baku teman. Gitu. Itu dia ya. Tapi yang Ini kan penting, aspirasi apa? yang penting Kang Maman tidak bakal mati mik toh, tidak toh? Oh, tidak. Isu nasional. Bukan tugasnya itu. Tugasnya yang lain. Tadi kawan potong nanti. Iya, bau pas di sini. Model lebaran nih. Jadi yang penting yang ini khusus Kampung Saraba saya beri. Siap. Jadi sekarang itu kita punya 7 anggota DPR di pusat ya. Iya. Karena tahun 2019 kemarin kita berhasil menambah 1 kursi dari 6 menjadi 7. Dan menurut saya komposisi periode ini di mana hampir semua perwakilan Sultan itu menempati posisi yang bagus. Jadi strategis ya. Menurut saya ini komposisi yang paling terbaik selama kita memiliki anggota DPR. Tahun 2023 ini ya. Perwakilan Sultan. Periode ini kan ya? Periode ini. Berarti 7-7 ini hebat semua Pak ya. Itu luar biasa. Coba sebut ya, Pak Muhyiddin umpamanya. Pak Muhyiddin itu dulu beliau sudah di Komisi 5. Ini orang juga yang tidak pernah apa ya, kehilangan peran. Kemudian ada Pak Ahmad Ali, kemudian ini Waketum ini. Kemudian ada Pak Anwar Hafid. Dulu Pak Anwar itu sama-sama saya di Balek ya, bareng di Balek. Kemudian Ibu Sakina, Pak Sarifuddin Suding, ya, kemudian Matindas. Itu luar biasa peran di masing-masing partai politiknya sehingga bisa memberi warna tersendiri bagi Sulawesi Tengah di parlemen. Di periode ini Kanda. Tapi Kanda saya prediksi di tahun depan, di periode ke depan akan tertambah Kanda. 8 karena ada dari DPD juga. Kasih baju hitam. Iya. Aku tabrak SMS banking. Arif, Iya, tapi sudah kau dengar pantunnya Pak Dito? Belum. Ya, coba kasih. Iya. Ini urusan pantun biar kamu saja. Sama Gilman. Ditodong kau Bing. Hidup kesepian ditinggal kekasih. Ciao. Cukup sekian dan terima kasih. Berarti sudah habis. Saya lihat tadi 30 menit. Tidak usah dikatakan Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Iya. Kan kita sudah selesai Lebaran. Nah, bagaimana sebenarnya itu ciri-ciri orang yang diterima puasanya? Ustaz? Oh iya. Yang sampai saya sudah puasa 1 bulan, Iya. sudah diterima puasa. Wa innamal a'malu bil khawatim. Jadi Nabi sampaikan tuh, lihatlah orang itu bukan pada permulaan tapi akhirnya. Jadi Ramadan itu bukan melihat orang aktivitas ibadahnya, amalnya di awal Ramadan, tapi lihat pada akhir Ramadannya. Apa memberinya Ustaz? Memberi boleh, tanpa ampun juga boleh. Memberi tanpa ampun itu akhirnya kan soalnya. Akhirnya. Jadi maksudnya adalah jadilah hamba yang rohbani, bukan hamba yang ramadhani. Kalau hamba Ramadan itu aktivitasnya, ibadahnya, amalannya hanya sebatas bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, habis juga ibadahnya. Selesai Ramadan, selesai amalannya. Tapi hamba yang rohbani
hamba yang senantiasa beribadah walaupun bukan di luar Ramadan. Maksudnya itu ciri-ciri tadi itu ada semua di masyarakat kampung. Betul, Masya Amin. Terutama sama Opan. Apalagi kau? Ini kan Pak Hamdan dia bilang sudah lebaran jadi maafkan. Utang di warung Belum dibayar. belum dibayar. Ini keluhannya. Maafkan lagi. Kanda, ini keluhannya semua orang utang di warungnya sampai bangkrut. Pulang kampung tiket tidak ada. Kemarin ini Makanya full semua mengeluh. ini kan, ini semua full. Iya, saya selalu lihat ya, Iya. selalu full. Kasihan juga ini anak, cuma memang nasibnya kasihan. Nanti kita pikirkan. Iya. Yang akan datang Masih dipikirkan label dieksekusi Le. Saya lihat dari tadi memang kalian ini urusan kode alam semua. Ustaz. Ustaz, tunggu dulu. Ini pertanyaannya harus dilanjutkan. Ada lanjutannya. Hukumnya apa Ustaz? Dia ini utang ini mau dimaafkan bagaimana? Tidak dibayarin Ustaz soalnya. Iya. Sebenarnya dia bilang dimaafkan saya karena maafkan. Ya, Dia bilang paham dan begitu. Baru tahun depan kami utang lagi. Iya. Kita dimaafkan kembali. Jangan konsep yang salah. Yang Jadi harus bagaimana Ustaz? Maksudnya enaknya gimana? maaf memaafkan itu dalam Dicicil arti boleh ya? ketika masuk hari raya baik Idul Fitri, Idul Adha itu ada tradisi yang baik. Kenapa? Karena kita kembali pada fitrah kita. Makanya manusia itu suci seperti bayi yang lahir karena memang sudah ada dosa. Makanya tradisi itulah yang dihidupkan, maaf memaafkan bukan masalah hutang. Kecuali kalau kau ikhlas boleh juga. Itu saran saya diikhlaskan yang tahun ini, tahun depan dibayar itu. Ikhlaskan yang tahun Ustaz, surat apa tadi Ustaz yang surat Al Imran itu tentang apa dia? Tentang masalah orang saling memaafkan. Iya. Kalau Vini, kau suka surat apa Vini? Iya. Surat Al-Fatihah Hamdan. Kenapa? Sama kayak ke Hamdan juga. Masih bismillah sudah alhamdulillah. Ini dari tadi saya kode-kode di dalam toh belum ada kau kasih saya. Dan tadi kau saya kode di dalam. Jadi Vini di sini cuma saya. ngomong ngana. Marah Abi. Daripada marah papa mertua. Tapi sebelum kamu orang aku beri, ada Om Ano punya. Ada juga Om Ano punya pantun. Dia tema bingung sendiri. Coba. Om Ano mainkan. Tidak. Maksudnya gini. Atau begini, daripada kita tembak Katolik, tembak Oman, mungkin yang nasional punya pantun yang bagus. Yang nasional punya pantun mungkin ini. Biasanya nasional ini pantunnya memang nasional juga. Kalau tidak ada, angkat tangan ke Oman. burung merpati, burung gagak. Saya selalu lupa. Pokoknya kamu aman mau betul mau salah cakap hari ini. Tidak ada. Saya mau anu dulu ini, mau tanya Kak Opik ini. Apa namanya, melihat dari segi perdagangan ini kan Kampung Saraba ini juga lagi naik-naiknya. Apa namanya, PAD-nya, anggaran desa ya. Sama anu, Pendapatan asli desa. Iya, pendapatan asli desa. Papaya California juga lagi naik. Harapannya dari apa namanya, pandangan perdagangan. Maksudnya apa yang perlu kami kembangkan lagi? Ya, kita berharap bahwa semua potensi yang ada di Kampung Saraba ini itu bisa berkontribusi kepada kan kita tahu semua bahwa ibu kota negara ini kan sudah dipindahkan ke Kalimantan. Nah, kita harus memanfaatkan itu. Jadi supporting misalnya bahan-bahan tadi apa papaya California. Ya, papaya California itu kan sudah semakin dekat kita ke Kalimantan. Bisa dibantu Oh nanti pasti, proses. ini kan tugas kami di perusahaan daerah. Luar biasa. Soalnya Kalau kasih datang dinosaurus bagaimana? Kak Taufik, soalnya Pak Sekdes ini kan di kampungnya dia ini banyak tanaman-tanaman yang mereka ada pepaya itu California, ada jambu Amerika, jadi banyak Jambu Amerika. Soalnya kalau pepaya California harus ada jambu Amerika. Tapi minggu depan selesai dari sini kita kasih rasa Pak Taufik itu. Apa itu? Jambu Kolombia. Iya, Ada. Nanti habis dimakan. Jambu Kolombia. Berarti habis dimakan balikin duit Itu kan di kebunnya Komio kan itu kan? Waktu sampai dengan kebun monyet itu kan? Tapi bawa tunjuk monyetnya ke sana. Jambu monyet itu. Kasaran. Bukan jambu monyet. Jambu monyet. Tapi sensitif sekali. Tidak. Tapi tidak ngomong ini sesi berapa ini? 5. Udah 5. Yang ketiga tadi yang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar.
Salah kamu orang. Ini Lailatul Qadar. Ngeri banget. Berarti jeduk ini. Berarti hilal sudah kelihatan sekali kan itu ya. Kalau ini hilal baku bawa terus kita Ada pantun. Apa itu? Ya. Baca Quran surah Ar-Rahman. Iya. Bacanya selesai jam 7 teng. Cakep. Di samping saya ada Kak Maman. Cakep. Andalanya orang Sulteng. Tunggu. Siapa stafnya Pak Maman ini? 2 nomor rekening. Sudah open dengan Ustaz masuk. Ya, itu ada bahaya juga itu. Keringat kita. Aduh. Ini kalau komio tidak bapantun, so betul apa bilang. Tidak ada nomor Komio di rekening. perdagangan sama kau. Begitu kata Taufik, kalau begini jual saya tiada guna. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Kalau Maman ini saya punya abang juga. Pantun lagi untuk Pak Dewan. Oh iya, amin. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Cakep. Di kampung Saraba yang bersih dan tertata. Cakep. Perkenalkan dia Pak Dewan. Cakep. Tahun depan calon wakil wali kota. Tapi Vini punya juga. Oh iya. Kasih Vini. Cantik, bukan cakep, cantik ya. Cantik. Kasih Vini. Oh, mertua lagi. Tidak, kasih. Makan ketupat beli di pasar. 2024 pilih Wim Nasar. Ini kalau menurut saya di karang di tempat tadi. Tidak di dalam, di tempat di karang. Aduh, Arif, awas. Dia tembak Ya semua. tadi, coba. Tidak, saya lihat 40 menit. Lalu aku beli jamu. Cakep. Izinkan aku jadi suamimu. Tidak salah. Ada kawan beli mainan. Cakep. Jadi kapan kita ke pelaminan? Jangan buka baju ada Kak Maman. Abang kasih abang. Tidak juga saya beli mainan, Vin. Ya paksa ini barang. Pak Maman enakan lebaran di daerah sendiri atau di DKI Jakarta, Pak? Ya senang di kampung sendiri lah. Cuman kan memang kemarin saya ini 3 tahun tidak lebaran di Palu. karena COVID 2 tahun. Siap. Nggak pulang. Yang kedua, yang terakhir tahun kemarin saya itu pergi lebaran di tempat kelahiran saya. Jadi itu 30 tahun baru saya kembali. Alhamdulillah bisa sekarang lebaran di Kota Palu. Oh, berarti selama menjabat Kanda baru ini Bukan. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tidak lebaran di tanah kelahiran. saking kesibukan Kanda. Kesibukannya. Bukan karena Tidak, COVID kemarin 2 tahun, sorry. COVID, ya. COVID 2 tahun. Sama dengan Komio kan 4 tahun kan tidak. Kalau Opan nggak usah khawatir. Nanti kan saya dengar soal tiketnya. Begitu selesai acara ini tiket saya lunasi. Jadi Komio boleh langsung mudik. Tutup saja acara. Tapi ini yang saya Boleh net 2 Pak. Dua. Iya. Semua. Mau dikenalkan sama Papa dan Mama di kampung. Siapa? Mbak Vini. Maksudnya? Mau pulang kampung sama-sama. Maka dulu kau. Papa mau anggota DPR tidak? Saya biasa dengar Kak Maman katanya salah satu sosok yang dermawan. Begitu cerita yang saya dengar. Kalau ada yang suka Masuk 16 digit. datang, minta sedekah selalu disempatkan untuk dikasih, betul itu Kak? Begitu Vini? Ya, siapa tahu lebih dekat. Iya. Bertanya takut jadi pura-pura kembali. Saya pertanyaannya sudah takut mau dijawab. Saya biar yang lain jangan Kak Maman, tatapannya itu. Betul itu Kak? Ya prinsipnya kalau ada yang bisa kita bagi ya. Dan yang kedua di setiap apa yang kita dapatkan harus selalu diingat. Nanti minta sama Pak Ustadz bahwa semua penghasilan kita itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain yang tidak boleh tidak setiap tahun harus kita keluarkan. Zakat penghasilan. Berarti memang zakat bukan cuma, profesi. tapi rezeki ini kan bukan cuma uang Pak ya? Oh ya, Banyak. semuanya bukan tidak sebatas Bagaimana hadisnya itu Ustaz? Dengar tentang orang yang suka bersedekah. Al-yadul ula minal yadi sufla. Orang yang
tangan di atas tuh lebih mulia daripada tangan di bawah. Maka jadilah yang di atas daripada yang di bawah. Ada pejabat, saya dengar teman-teman cerita kemarin, ada salah satu pejabat di daerah kita itu bilang kalau kita memberi di tangan kanan, tangan kiri itu harus memberitahukan. Tangan kiri mengumumkan. Mengumumkan, ya mengumumkan. Saya tahu itu masih main. Kalau kita memberi kiri harus mengumumkan. Itu bagaimana Ustaz? Ada hukumnya apa tidak? Tahu namanya sebenarnya, sebut saja. Tidak saya tahu namanya. Terus terang ini materi lari nih. Nah, jadi teman-teman, Tapi tidak apa-apa. setelah kedatangan Kang Maman tadi, saya coba kunjungi profil-profil beliau dan rencana ternyata beliau ini ke depannya rencana akan membuat buku. Ada buku memang beliau mau tulis. Begitu barangkali saya dengar kan ya? Ya. Iya, Ya ada soalnya rencana. tadi abis ruas stafnya Pak Maman. Ada rencana. Di Google tadi. Ternyata beliau Dia cari ini di Google. ini masalah keluarga tentang bagaimana dulu anaknya sempat demo bapaknya. Oh, Nah, ini kita harus tunggu ini. Ya. Kok tidak pernah? Tidak ada TV-nya. Bagaimana? Ini sudah ada Pak, sudah ada Kak Ano di sini. Apa Kominfo apa semua? Oh, bagus kok dia. Berita tidak. Set top box. Jadi memang ada rencana buku memang. Ya. Ada memang rencana buku. Tadi Akbar sempat WA saya barusan. Ya. Jadi ada 2 buku memang soal Anak. Akbar yang Demo. pernah demo bapaknya dengan buku tentang buku nikah kayaknya, Vin. Iya. Akbar barusan. Saya barusan di WA tadi. Minta tolong. Baru ini. Kenapa ini? Bapak kau? Menyelam dalam lautan fakta. Ari minta tolong. Lantaran bagus tadi, catat nomor rekeningnya Kak Taufik. Jadi kalau dikirim ke Maman, saya kirim ulang gitu. Berarti seorang Kamaman saja anaknya turun demo beliau. Jadi disinilah betul-betul peran dalam keluarga itu tidak berfungsi, maksudnya tidak berfungsi. Maksudnya begini. Dengar dulu saudara, maksudnya begini. Jadi berpikir tidak semata-mata kalaupun bapaknya salah, anaknya langsung bela bapaknya. Atau bapaknya benar, anaknya salah, bapaknya bela anaknya. Di sini betul-betul kentara memang. Bagaimana pemimpin pandangannya dua-dua ini. Kamaman itu Kak? Maksudnya kenapa sampai Kamaman tidak menerima itu demo? Anaknya demo loh. Pandangannya Kakak gimana? Dan itu sangat viral itu kan? Viral. Jadi begini, Iya. perspektif kita terhadap satu masalah kan pasti beda-beda. Iya. Sudut pandang Ya, beda-beda. yang kedua, seperti saya umpamanya, atau siapapun yang bergabung di partai politik, kita kan punya ideologi partai politik, punya platform. Nah, garis perjuangan partai politik itu ada. Ini sesuatu yang bagus dari semua pemimpin-pemimpin partai politik yang mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi lebih baik. Iya. Tapi belum tentu perspektif itu bisa diterima oleh semua orang. Betul kan? Ya kan, orang punya perspektif yang lain. Ya, nah, itu yang harus dihargai. Itulah makna demokrasi. Dari kalau saya sama anak-anak juga begitu. Ada hal-hal yang prinsip yang tidak boleh tidak, itu wajib ikut. Karena barang itu kalau barang salah ya salah, ya kan? Barang benar ya benar. Nah, tapi kalau dalam perdebatan politik, itu harus diskursusnya harus selalu dibuka. Nah, perdebatan itu justru semakin mendewasakan kita. Dan itu kan yang terjadi sebenarnya di Kampung Saraba ini kan. betul kan? Makanya itu yang saya senang. Jadi kalau anak saya maunya Akbar, demo, bapaknya dulu saya ingat itu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Rata-rata semua adik-adik mahasiswa semua demo. Perspektif kami di parlemen bersama dengan pemerintah sama, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja termasuk warga Kampung Saraba sebenarnya. Tapi mungkin dalam perspektif mahasiswa, pekerja, ya jangka pendek mungkin ada efeknya. Jadi enggak apa-apa diskursus. Akhirnya saya terima semua mereka di ruang badan legislasi, dan saya dimaki-maki, saya terima aja, enggak apa-apa. Itu perspektif. Kita kan juga mantan demonstran ya, sering juga dulu melakukan hal-hal yang, karena kadang-kala dalam realita politik itu ada satu yang beda ya. Satu, tidak semua yang benar itu bisa kita wujudkan karena ada keterbatasan. Nah, supaya dia ada kontrol, makanya pentingnya gerakan-gerakan demonstrasi. Anda saya tanya sedikit sangat terakhir kan, apakah ini
Tapi ini enggak apa-apa, ini sudah Iya, mau iya. 1 jam loh. Nggak apa-apa. Ini ada khusus Kanda 3 jam. Ya, 3 jam. mau ya, betul. Meledak kamera. Jadi begini Kanda, maksudnya ini sebagai info juga buat teman-teman yang sempat kunjungi, jangan lupa subscribe Sarawak Channel. Ya. Tidak, maksudnya begini Kanda, karena itu viral. Apakah ini memang betul karakter Kanda atau di dalam keluarga atau nanti Kanda duduk di legislatif? Oh Maksudnya, enggak, dari dulu sama. karena secara tidak langsung jujur Kanda, yang kita rasakan sekarang ini, Akbar ini kayak masak sekali sudah Kanda. Punya musik sekali. Sudah masak dia, maksudnya dia punya pengetahuan. Ada cara- pantun. Begini. Ada pantun untuk yang tadi demo-demo itu. Tidak, apakah mungkin Oh, ada antara- pantun. Pantun. Apa itu pantunnya? Iya. Sampai ya? Tabrak. Ya. Baku tabrak Kasih. apa? Kasih. Ini Kasih. bukan isi tapi diisi pantun juga. Baku tabrak apa? Lihat Pade ngaji sampai khatam. Cakep. Habis itu jalan-jalan rumah Bude. Cakep. Yang demo kaman itu kakak baju hitam. Nomor 1 calon DPD. Pak Maman, saya mau lanjutkan tadi yang disampaikan yang dipotong tadi, Pak Maman. Jadi mungkin saya ambil garis kecilnya yang disampaikan dengan Kanda Open ini. Apakah waktu itu anaknya Kak Maman? Saya nggak tahu siapa ini anaknya Kak Maman. Saya. Jadi, jadi yang ini, apakah waktu dia demo Kak Maman itu di kantor DPR itu, pas pulang itu karena Kak Maman tadi bilang dimaki-maki, pasti Kak Maman mungkin malu atau apapun itu terjadi. Apakah dia pulang itu kalau bahasa Pali itu dicambok, ditempeleng sama Kak Maman atau dimarah atau bagaimana efeknya itu anak? Iya. Anaknya Kak Maman ini. Perlakuannya Kak Maman Iya, ke dia. Kelakuannya Kak Maman jadi kan Kak, Masa di papa ini di depan demo? papamu kok maki-maki begini misalnya gitu Kak Kau Maman. kasih tau nambong. Kau besok dia lagi transfer. Atau bagaimana? Kok papa kan nggak kayak gitu. Karena memang apa Ada bukan papa, ada awalnya. banyak sekali memang ada beberapa hal yang membuat viral berita bahwa Kak Maman dengan anaknya ini agak ada beberapa kali berbeda pilihan, berbeda pandangan. Demokrasi. Apa Sikap dan Pak Sekdes, Iya. soalnya kalau kita mau lihat seorang sosoknya Pak Supratman, ini kayak tidak pernah bisa marah. ya, jadi kalau kita terus dulu baca cerita tidak dijawab-jawab. Oh iya, Pak. Iya, maksudnya begitu. Silakan Pak. Silakan Pak. Bahasa tuh. kita dengan demokrasi. Kalau saya selalu bilang ya, putra saya kan 2. 1 dari awal semua didikan saya itu sama juga, saya terima didikan dari orang tua sama. Pokoknya 1 baik sama orang, jangan pernah mencoba untuk yang prinsip-prinsip kira-kira kayak begitu ya, nggak boleh nipu orang, nggak boleh. Tapi kalau dalam diskursus dan pikiran-pikiran itu harus open minded. Kalau kita kurung sesuai dengan pikiran kita, macam komio-komio di kampung Sarabas sekarang kan luar biasa. Kita beda generasi. Beda-beda betul. Saya generasi baby apa tuh? Baby face. Baby face. Baby face. Kan baby face. Memang bukannya Kanda baby face kan? Komio semua. Kalau yang ini di sana itu generasi Kanda Z apa bagus apa? sekali memang. Milenial semua luar biasa kan ya. Baca cerita Komio tiap hari sekarang sudah berhubungan dengan handphone. Saya semua informasi begitu terbuka. Ada coba Komio tanya sama Pak Kadis nanti. Tentu pikiran-pikiran itu kita menerima informasi tentu berbeda. Nah oleh karena itu kalau saya yang prinsip yang selalu saya tanamkan, ini yang ini boleh, ini tidak berdasarkan prinsip-prinsip agama salah satunya, ini tidak boleh, ini boleh. Tapi kalau yang pikiran-pikiran buat masa depan ya silakan berkreasi. Pak Maman, Ada yang saya mau tambah. ya silakan Pak. Ada yang saya mau tambah. Siap. Pikiran-pikirannya Pak Maman tadi dalam membina iklim demokrasi di rumah tangga beliau. Siap. Dalam. Nah, mungkin kita melihat bahwa dalam konteks Akbar melakukan demo terhadap bapaknya itu dalam konteks formal melaksanakan tugas-tugas negara gitu kan. Tapi tidak bisa keluar dari hal yang paling prinsip itu bahwa tidak keluar dari adab dan etika. Oh betul. Bagaimana cara Akbar Mendemo mendemo bapaknya dan kemudian di luar dari itu bagaimana dia menghormati orang tuanya. Siap. Nah ini yang saya mau singgung ke dalam konteks tugas saya. Inilah yang dinamakan itu disrupsi digital dan teknologi itu. Disrupsi teknologi itu bisa, kita ini kan secara teori sudah masuk di dalam iklim era 4.0. 4.0. Ya, revolusi industri 4.0.
Kalau kita di Indonesia, tapi kalau di luar sana di negara-negara barat Amerika dan Eropa mereka sudah masuk ke fase yang lebih tinggi lagi, sudah masuk di 5.0 gitu, sudah masuk di 5.0. Nah risikonya apa? Risikonya itu kita akan keluar dari persoalan-persoalan etika dan adab yang selama ini kita pegang teguh. Maka peran Pak Ustadz untuk membangun sistem adab itu juga penting dalam perspektif agama begitu. Cakep. Tapi Pak Kadis menjelaskan tadi Vini main HP terus, heran saya. Kenapa? Kenapa? Ada Pak Kadis lanjut ke jaringan. Berarti lu. Bagaimana Vini? Kenapa tadi kau main handphone lagi orang lagi bicara serius kau cuma main handphone, apa jawabannya? Asik sekali, ada Pak Kadis lanjut sekali jaringan. Berarti di saat Pak Kadis lagi bicara, internet cepat. Begitu ya Pak ya? Sinyalnya cepat. Pak Maman terakhir, pertanyaan pamungkas. Masih Rana ke anaknya Pak Maman. Lebih undangannya. Tidak, saya tidak tahu anaknya ini siapa. Dari tadi saya bilang saya nggak tahu anaknya. Cuma ini saya mau tanya terakhir. Baju hitam itu baju kulit hitam, bukan kulit hitam. Saya pernah Maman pakai juga di bagian yang aneh, di belakangnya Parang. Jadi begini Hamdan, minta tolong, anaknya Pak Maman baju hitam, bukan kulit hitam ya. Tapi satu pertanyaan. Ya, silakan. Itu image baju hitam, kakak baju hitam tuh melekatnya kuat sekali, Pak. Secara ilmu politik, strategi pencitraan, brand image, apakah itu ada unsur dari Pak Maman selaku orang yang memberikan pendidikan politik atau murni dari ide sendiri? Jadi posisinya Pak Maman. Pertanyaan saya tadi ini pamungkas saya. Cuma saya meluruskan dengan Pak Ketua, bukan Pak Potong. ya. Kayaknya kalau bulan depan kita bikin acara ini lagi tiada Pak Ustadz, dimaklumi mungkin beliau juga sudah di SCTV. Boleh Pak. Saya lihat Ustadz ini sudah bicara politik terus, jangan-jangan mau maju wali kota. Yang saya lucunya Ustadz ini dari pertama kita sampai yang terakhir ini kayak tidak terlalu banyak dia bicara. Pas ada Kamaman bicara terus, sudah aman rekeningmu. Tenang Ustadz. Ya Pak Ketua, mainkan Pak Ketua. Tidak, saya sudah sama tadi. Ini pertanyaan pamungkasnya sama persis sama Pak Ustadz tadi. Pak Maman. Cuma yang saya mau gambarkan kan, saya ini tadi kita berbicara anak. Kan isu yang beredar ini si kakak baju hitam ini anaknya Pak Supratman. Apakah itu betul anaknya Pak Supratman ini si kakak baju hitam ini? Dan kedua yang tadi ditanyakan ke Pak Ustadz. Seorang tidak, ini pertanyaan pamungkasnya. Ini apakah betul ini kakak si senator muda yang digembor-gemborkan di Sulawesi Tengah ini yang sudah di mana-mana pencitraannya ini? Apakah ini betul anaknya Pak Supratman? Dan kedua, betul nggak? Ketiga. Ketiga ya. Atau ini yang ketiga tadi ini, kalau dia anaknya Pak Supratman, sudah betulkah Pak Supratman ini melepas anaknya untuk maju ke DPD RI? Akbar itu adalah anak tertua saya. Oh, anak kandung Pak Maman ya? Yang kedua. Tidak, ini kan dijelaskan supaya kita tahu ini. Yang kedua, itu semua tentang keinginan maju itu muncul dari dia. Saya enggak pernah Intimidasi. Oh, memang pure dari beliau langsung. Jadi termasuk juga brandingnya itu semua ide-idenya. Saya bahkan sampai hari ini bahkan enggak pernah turun ya buatan. Biarkan aja itu. Oh, dia sendiri Pak Maman ya. Untuk jalan. Makanya beliau di snorkeling. Bina hubungan karena itu menunjukkan nanti suatu saat akan menunjukkan kematangan. Mantap. Yang saya cuman pegang satu, saya beritahu. Dalam semua kerja-kerja kita, hasil akhir itu di atas. Betul. Ya kan? Saya bayangkan, ikut 3 kali pilkada. 3 kali gagal. Saya ikut pilkada Toli-Toli 2005-2010. Saya Bupati, kalah. Pak. Bupati, Pak. Bupati dan wakil bupati. Kalah, Pak. Ya, sudah kalah ya sudah. Di wali kota, wakil wali kota sama Pak Tony dulu, Kak Tony, saya ikut bareng jadi calon wakil wali kota pengganti Pak Suardin Suebo, saya kalah juga. Tahu deh Pak Kadis. Masa ambil posisi. Saya tidak pernah menyangka tiba-tiba Kak Longki ajak masuk di Gerindra waktu itu jadi sekretaris Gerindra, DPD Gerindra, dan pada saat itu saya dicalonkan oleh Kak Longki, "Man, kamu maju." Saya bilang, "Jangan, Kak.
kasih orang lain saja. Akhirnya waktu itu saya minta, kalau bisa Kak Arus nomor 1 di Gerindra. Dihubungi Kak Arus nggak bisa, nggak mau. Saya bilang lagi, kalau bisa sama istrinya Kak Longki saja. Iya. Istrinya Kak Longki juga tidak mau. Jadi kalau peran-peran politik itu, kalau yang di atas sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kanda, kalau saya secara tidak langsung saya rangkum, minta maaf. Karena kenapa Kanda? Indonesia butuh Kanda, bukan cuma untuk Sulteng. Makanya di saat Kanda maju, iya. Ya, tapi saya percaya memang Kamaman ini. Pamit dulu ya, pamit. Belum lagi. Banyak ini. Saya coba bilang dari tadi nih. Tunggu. Oh saya? Iya. Dari saya percaya Kamaman ini memang ayahnya Akbar karena sama dan maksudnya sama-sama suka berbagi dan dermawan. Mereka ini kan orang kaya tapi tidak pernah menghina orang miskin. Ada biasa orang kaya menghina orang miskin. Iya kan? Iya. Kenapa? Orang kaya yang karena nasab itu tidak pantas menghina orang miskin yang memperbaiki nasib. Intinya ini cuma satu saya bilang. Kalau Kamaman tadi bilang rekening 2, kasih tahu senator muda Kamaman, ada rekeningku juga. Dari tadi saya bertanya terus. Jadi Arif, minta tolong. Betul kau bilang itu. Orang kaya tidak boleh menghina orang miskin. Betul. Sama juga seperti miskin jangan belaga kaya. Siapa? Sikat kau. Sikat. Ini kalau ada pakadaan, Bang ini Ustadz mendukung. Jadi betul. Jadi begini Kamaman ini bukan. Kalau cuma bicara kotor habis. Nanti disensor. Ini bukan baku tende Kamaman, bukan. Minta maaf. Man batakulu fatakulu. Itu terus hati semua. Tidak. Tunggu dulu jadi potong Maksud kamu. saya begini. Di saat Pak Kamaman maju untuk wali kota, bupati, skup untuk sultan. And the fighter maksudnya tidak diizinkan. Belum di ya, tapi di saat beliau bertarung di Senayan sampai hari ini beliau salah satu pemegang Thor, berarti Kanda ini memang Indonesia butuhkan Kanda. Insya Allah Kanda sehat-sehat terus. Amin. Ini yang disampaikan tadi Kanda Opan ini Pak Sekdes. 3 kali Kamaman maju untuk daerah, tidak pernah menang. Berarti pas dia maju untuk nasional menang, berarti memang Indonesia membutuhkan dia. Jadi kita di kampus Saraba kita doakan Kamaman. Jadi betul. Kita doakan Artinya Kamaman sehat terus. orang yang berhasil itu orang yang tidak mudah putus asa. Betul. Ustadz, mumpung Ustadz sudah bicara, saya minta sedikit. Pas Ustadz sementara bicara, kesimpulan Ustadz. Maksudnya di momen memaafkan kita hari ini, apa hikmah yang bisa kita petik? Ya. Gitu, silakan. Yang pertama terima kasih pada Kamaman sudah hadir mewakili sosok pemaaf karena beliau tak pernah marah. Artinya beliau itu berarti punya sisi pemaaf dalam dirinya. Betul. Itu juga cerminan di hari suasana Idul Fitri saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Makanya ujungnya minal aidina wal faizin. Jadi Allah tuh Maha Pemaaf dan suka orang yang sama orang yang memaafkan. Betul. Kesimpulannya itu pemaaf. Berarti memang bagaimana kita memaknai momen Hari Raya Idul Fitri ini dengan memaafkan. Betul. Sesungguhnya orang yang meminta maaf tidak menjadikan dia hina. Yang memaafkan tidak menjadikan dia mulia, tapi saling memaafkan adalah manusia yang mulia dan terbaik di sisi Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustaz. Kamaman boleh sedikit Kak memaknai Idul Fitri ini bagi Kamaman seperti apa di momen memaafkan ini Kak? Ya, ini kan hari kemenangan ya. Iya. Kemenangan dari perjuangan kita sebulan menunaikan ibadah puasa. Yang kedua adalah puasa itu kan juga mengingatkan kita terhadap banyak saudara-saudara kita yang di sekitaran kita ekonominya lagi tidak, makanya fungsi agama itu penting sekali. Waktunya kita bayar zakat, memperbanyak sedekah, ya, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua, ya sudah sebagai fitrah kita yang bisa saling memberi maaf dan memaafkan. Nah, itulah hari kemenangan yang kita nikmati hari ini. Kalau penyewim seperti beliau di PRRI juga. Amin, insyaallah. Ayo. Sudah? Kesimpulan. Kalau Pak Ano tentang Kadis maksudnya memaknai Idul Fitri ini Kak. Sekaligus kapan cara kerjasama dengan Kerjasama dengan pemirsa. Silakan Kak, singkat padat jelas, sedikit saja Kak. Kapan kerjasama? Kalau saya
apa makna Idul Fitri ini kan meraih kemenangan. Artinya kemenangan itu bukan kemenangan dalam arti harafiah yang sederhana begitu. Tapi kemenangan yang kita raih itu sebenarnya ada di balik dari itu. Kemenangan itu harus direplikasi pada kehidupan yang baru setelah kita melaksanakan Ramadan itu. Artinya maaf ini bukan hanya sekedar syariahnya gitu. Baku pegang tangan, baku minta maaf, bicara, tapi kemudian setelah itu ya sikap baku musuh itu masih tetap ada begitu. Berarti memang bagaimana pure kita harus saling Harus memaafkan. Pak Dirut, sedikit Kak. Ya, Terima kasih Pak Dirut. Singkat. Belum bicara. kau perbagang. Jadi Mau kasih orang habis beliau. Lupa dia, lupa. kalau saya bahwa saya ulang-ulang biasa saya cerita sama teman kan bahwa di bulan Belum puasa pernah saya lihat Taufik segugup ini. Kehilangan bahan dia. Baru malam ini dia. gara-gara kampung saya Pak. Jago dia bicara ya Pak Maman ya. Paling jago dia. Malam ini Maafkan dia ya. kehilangan. Ini banyak Pol Barat, bukan Ya. Pol Selatan. Mati bisa ya. Silakan. Tidak, jadi kalau saya menganggap begini bahwa bulan puasa itu sebenarnya bukan berpuasa itu karena kita mampu. Tetapi Tuhan selalu memampukan orang yang terpanggil. Wah, Masya Allah. Jadi intinya siapapun yang sudah terpanggil dia berpuasa, maka dialah yang meraih kemenangan. Rupanya dia tutup dengan pamungkas. Kakak Wim ada? Tiada, saya aman. Iya. Aman semua tidak itu. ada, saya cuma masih tenau. Memang suara yang kami ini kayak suara Iwan Fals. Saya juga agak saya juga Ngau. agak dengar-dengar. Apakah betul Bapak Kadis ini 2024 ada keinginan ke? Oh, tidak ada. Oh tidak ada Bapak. Saya juga baru pegang Pak. Pertanyaan saya juga isu-isunya saya dengar ada arena-arena mau maju-maju di wilayah-wilayah Tidak ada. kota-kota Palu tidak Pak ya? Arena semua tahun lalu. Ya arena sudah maju. Arena sudah maju tahun lalu. Jadi menawarkan diri sebenarnya itu kan. pertanyaannya. Ya. Kalau Kano mau maju wali kota, Saya dia siap wakilnya. wakil. Itu intinya sebenarnya. Karena terakhir pertanyaan, kapan kerjasama dengan Saraba? Kita lanjutkan secara teknis pembicaraan, jangan di sini. Tolong dicatat Kang Maman. Kang Maman jadi Oh, saksi iya. supaya Saraba ini semakin Cetar, SCTV saja. cetar membahana. Ya maksud saya begini, Ya, maksud coba. saya begini. Dengar dulu. Kalau misalnya untuk ke depannya, Kampung Saraba ini kan sosialisasi hasil-hasil pembangunan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kan tidak harus melalui apa formal. Ya formal. Sekali-sekali kita bisa hadirkan di sini Bapak Gubernur misalnya, Ya, siap. atau Bapak Wakil Gubernur, atau teman-teman kepala dinas lainnya supaya informasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu bisa nyampe ke masyarakat. Dengan model yang seperti begini, gitu. Pak Kades, Pak Kades, negara selalu bilang Pak Kades, Pak Kades, memberitahukan di Saraba ini atau dibilang warung cetar ini bukan cuma ini Pak, mereka ini multi talent urusan media-media. Jadi kalau di provinsi pemerintahan di provinsi Sulawesi Tengah butuh misalnya untuk video-video atau apa, mereka ini siap. Karena baru-baru ini setahu saya Kapolres Kota Palu aja mereka urus kemarin ya, begitu ya. Tim medianya Saraba ini tidak ada yang kalahkan di Kota Palu. Tapi yang satu, Kano jangan lupa, Aco. Asal cocok. Ya. Kalau begitu asal cocok, yang penting kita bagus saya. Bagus saya. Iya. Kasih dia, Hamdan. Terakhir ini untuk Pak Kadis ini. Ini Instagramku ini tidak tambah-tambah followersnya. Kenapa kesini? Mau di top Tidak ada up hubungan. Tidak ada hubungan. Pakai pergantian Instagram. Top up. Oke, Hamdan, kasih dia. Masuk ke topik. Terima kasih dulu. Oke, kalau begitu kita tepuk tangan dulu untuk episode terakhir ini luar biasa. Episode terakhir part 2. Kalau ada lagi ngomongnya dia ada part 3 lagi. Pak Cudi nanti insya Allah gubernur. Amin. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak semua. Jujur ini dalam hati yang penuh damai. Merasa terhormat sekali kita lihat bapak. Sudah kami merasa terhormat. Jalan-jalan lagi kemari Pak. Jangan cuma Cakep. Jangan, bukan Pak. Jangan cuma lebaran Pak. Siapa tahu besok bisa. Bisa. Iya. Apa lagi? Terima kasih Kak Taufik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, Kak Ano terima kasih Pak Kadis. Kalau dia terima kasih ini tidak jalan Saraba itu. Bapak Supratman terima kasih banyak Pak. Kenapa kecil suara? Suaranya besar. Tidak ada apa-apa, aman, buku nikah aman. Ustadz terima kasih banyak Ustadz.
Kakak Wim, terima kasih Siap. banyak. Kakak Opan, Ujang, Galang, Hamdan, terima kasih. Hamdan kau. Agung, Arif, Vini, Calon istri. jangan terlalu banyak babisi. Marah-marah Fadli Iya, sana. banyak babisi. Terima kasih untuk jasa live streaming Kota Palu. Mantap. Yang kameranya serasa kamera TVRI. Betul. Dan jangan lupa air minum Cleo. Sudah? Rasa sayang. Rasa. Iya. Bila kamu rasa Sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Pardi makan sama Iwan, makannya di tempat angkringan. Terima kasih untuk Pak Dewan, sembakonya sudah di tangan. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Pagi-pagi main di taman dekat Ujuna. Pertanyaan untuk Pak Maman, tahun depan mau kemana? Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Kakak Opan mudik ke Kansas, perginya lupa bawa tas. Selamat datang kepala dinas, Kominfo semakin di atas. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Jalan-jalan naik delman, jangan lupa membaca koran. Kalau ada pasut pakman, sudah jadi pasti lebar. Rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Jalan-jalan ke Ujuna, singgah sebentar di Karikowa. Kalau Vini ada yang punya, terpaksa pakai nenek punya. Rasa sayang, sayang,